Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua, Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to... Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, setelah beberapa hari ini gua tumbang dan nggak bisa ngonten. Sampai kemarin pun yang harusnya jadwal masuk kantor, gue terpaksa masih harus istirahat sehari lagi di rumah. Akhirnya gue ngonten lagi nih guys. Cuman kali ini gue ngontennya di jalan menuju ke kantor. Jadi kemarin itu terakhir gue ngonten itu kan yang berdua sama abang gue tuh, yang apa namanya, yang kita jalan berdua. Nah, besokannya habis dari jalan itu, jadi sebelum gua ngonten keluar malam itu, gua tuh main tenis sama teman-teman SMA gua. Habis itu malamnya gua ngonten, mungkin karena kecapean, terus makan juga telat. Jadi alhasil besokannya tuh gua ngerasa badan gua kayak kurang fit. Padahal si Givari nanya tuh, keluar nggak om, katanya gitu kan. Gue bilang gue enggak, karena kemarin udah keluar, jadi hari ini mau apa, leha-leha lah di rumah gitu. Dan bener aja gue nyantai-nyantai, besokannya lagi gue demam guys, hampir 40. Cuman gue kebiasaan, gue kalau demam itu pokoknya kalau gue ngerasa badan gue nggak enak atau ya flu atau apa, gue nggak langsung ke dokter, tapi gue usahain gue minum obat yang biasa gue makan. Kalau 3 hari nggak sembuh baru gue ke dokter, dan alhamdulillahnya gue tumbang ya 2 hari 1 malam lah gitu. Gue bener-bener tidur seharian, gue bangun cuman buat ke kamar mandi, makan minum, makan pun juga lidah nggak enak, namanya lagi sakit kan, jadi makan nggak masuk banyak. Bini gue sampai, kok cuma tumben dikit banget makan. Iyalah, namanya lagi sakit, lidah nggak enak, makan apaan juga yang enak-enak pasti rasanya aneh gitu. Jadi akhirnya ini hari ini gue masuk kantor, jadi gue sekalian aja gue ngonten karena udah lama nggak ngonten juga. Sekalian juga nih gue mau update nih vario gue nih tadi pagi. Jarang-jarang nih ya gue pagi-pagi. Biasanya gue pagi-pagi tuh pas manasin motor yang gue cek cuman air radiator kemarin udah gue cek, cuman tadi pagi gue pas ngidupin gue iseng, gue mau ngecek oli gue, karena kan kemarin terakhir gue ganti oli itu oli gue sisa setengah, tinggal 400 mili, padahal gue ganti oli baru sekitar 950 kilometeran lah, belum nyampe 1000. Tadi gue cek di dipstick olinya itu oli gue nggak full tapi nggak low juga, jadi di tengah-tengah. Ya berarti udah berkurang. Sementara ini itu kilometer gua berarti 300 kilo lagi ya, baru 700 kilo gitu. Nah ini yang menjadi tanda tanya gua sekarang nih. Jadi oli gua ini berkurang karena emang olinya nguap atau gimana ya? Soalnya kalau oli gua kalau motor gua ngebul nggak ada ngebul. Biasanya kan oli ngurang lumayan cepat itu kan karena ngebul atau karena ada rembes itu. Daerah bagian mesin juga kering, nggak ada oli rembes. Terus tadi gue cek, gue buka busi. Nah ada sebuah indikator nih guys. Jadi kalau kita buka busi, di drat busi itu rada becek gitu. Kemarin gue sempat dikasih sama abang gue, ya apa namanya, coba lo cek deh drat busi lo becek apa enggak, terus di air filter itu ada oli-oli apa enggak. Nah itu adalah indikator, sebuah indikator lah buat nanti gue jelasin ya. Jadi gue cek drat busi gue itu ada olinya, gue
keringin. Dan kebetulan juga tadi pas gue ngecek busi itu ternyata selama ini, karena emang ini kan gue dari knalpot yang pertama sampai gue ganti knalpot ini belum ada rubah-rubah settingan lagi, asal gas aja terus. Kebetulan nah ini kemarin tadi pas gue cek businya itu putih guys, jadi putih cuman di bagian RPM atas, jadi RPM bawahnya itu hitam, di RPM atasnya putih. Jadi gue dikasih tahu, gue ngeliat dari YouTube dan dikasih tahu ngeliat indikator busi itu gitu. Jadi kan kalau kepala busi begini, yang bagian ujung sininya itu yang kena pantik itu tuh untuk RPM atas. Jadi indikator RPM atas makin ke bawah itu makin rendah RPM-nya. Jadi gue ngeliat dari sininya hitam, makin ke ujung makin putih, tandanya RPM atas gue nih kekeringan nih. Jadi nanti gue mesti laporan sama abang gue buat ngebanjirin lagi atasnya sama ngeringin lagi bawahnya supaya makin enak. Tapi nanti aja lah setelah gue balik dari luar kota kali ya. Nah udah gitu, setelah busi gue pasang, udah gue bersihin, gue pasang, gue cek lah air filter. Air filter gue masih sama kayak yang kemarin, emang ada bekas-bekas oli dikit di bagian depannya, nggak banyak sih. Cuman logika gue kayaknya kalau apa namanya oli berkurang sebanyak itu harusnya air filter gue tuh becek banget. Dan ini enggak ya, jadi kemungkinan saat ini oli gue berkurang itu adalah dari kebocoran di ring piston. Ya wajar kali ya, udah berapa lama ya, udah setahun ya, setahun lebih lah, udah setahun lebih gua pakai geber-geber terus ya kan. Wajar kali ya kalau mungkin emang ring piston ya, namanya benda bergesekan itu kan pasti ada masanya, ada umurnya. Namanya tiap hari bergesekan terus dengan kecepatan gesekan yang tinggi, lama-lama aus, mungkin ada kemungkinan oli gua habis karena kebocoran dari ring piston. Cuma nanti harus dicek lagi, tapi nanti aja ngeceknya setelah gua balik dari luar kota guys. Karena nih besok nih gua berangkat nih ke luar kota. Nanti gua masih bingung nih, gua di sana. Gue sih GoPro gue bawa, cuman gue masih bingung gue bakal ngonten apa enggak. Terus kalaupun ngonten, kayaknya juga gue kameranya bukan yang gue taruh di helm. Paling gue beli strap yang di dada sekalian nyobain juga. Karena kalau buat ditaruh di helm terlalu ribet, gue mesti bawa helm. Atau kalaupun gue nggak bawa, gue di sana mesti nyari helm, yang dimana gue di sana juga nggak lama-lama amat. Jadi gue kemungkinan gue bakal beli strap yang di dada, tapi belinya nanti aja di sana. Jadi gue nggak usah bawa dari sini. Gue beli langsung kirim ke sana, gue ngonten di sana. Dan gue juga mau bantuin ponakan gue nih. Jadi gue punya ponakan masih kecil, umur ya satu kelas 1 SD, yang satu TKA. Dari kemarin tuh heboh banget karena ngeliat YouTube gue minta yang gede tuh, yang kelas 1 SD pengen bikin motovlog juga katanya, tapi dia naik sepeda. Ya udahlah, kebetulan gue ada kamera gue yang satu lagi yang e-light. Jadi gue ya udah lo pakai ini aja gitu buat baru-baru mulai. Nanti kalau misalnya gue ada duit lebih, gue beliin juga yang ya paling GoPro Hero 3 lah, yang sama kayak gue. Jadi kualitas gambarnya tuh nggak burik-burik amat gitu. Tapi buat pertama pakai e-light dulu. Toh e-light juga kalau untuk siang itu gambarnya bagus. Cuman kalau malam memang nggak bisa dibandingin lah sama GoPro. Dan lensanya dia mesti gua modif kalau mau selebar GoPro. Gua udah bilang sama ponakan gua, nanti pas kita keluar kota konten ya di perjalanan. Jadi buat konten pertama gitu, dia jalan-jalan nanti di sana di luar kotanya juga. Dia ini apa namanya, kesibukannya dia lah sama lagi di sana gitu. Kalau kata nyokapnya sih, kata kakak ipar gua, dia terobsesi banget ngeliat YouTube gua. Dan gua kemarin udah nyobain, dia nyuruh dia, jadi dia punya helm sepeda, udah gua tempelin kamera, gua suruh udah sana coba muter. Kalau di depan kita dia nggak mau ngomong, tapi begitu gue denger rekamannya sih ya karena dia sering nonton gua, sering
nonton motovlogger, jadi dia tahu lah apa yang harus diomongin, tahu. Gue cuma bilang ya udah kita jalan sampai sini, habis ini closing. Dia tahu closing itu apa yang harus diomongin gitu. Ya tinggal dipoles-poles dikit lah. Kalau gue juga pertamanya awal-awal tuh di jalan bingung ngomong apa, lama-lama juga terbiasa, udah tahu bridgingnya gitu kan, udah enak. Oke, balik lagi ke motor gua nih. Jadi nanti plan pertama gua sebenarnya balik dari luar kota itu adalah gua nggak jadi ngurusin kampas ganda gua dulu. Gua mau ngurusin water pump gua dulu, karena setelah gua pikir panjang, yang paling berimpact di antara beberapa hal yang harus gua ganti itu adalah water pump gitu. Kalau kampas masih bisa nanti lebih bisa gue cicil, maksudnya gue beli kampasnya dulu atau gue beli mangkok koplingnya dulu, habis itu gue beli kampasnya bisa. Nah kalau water pump gue harus beli satu set, karena apa? Tadinya gue mikir gue mau beli kipasnya doang tuh, cuman buat gantinya tuh apa ya, terlalu risky gitu. Gue udah nanya juga sama si Uji, bisa nggak sih Ji ini diganti ini dong, karena gue banyak ngeliat di YouTube orang diganti. Bisa sih, cuman ya apa ya namanya ya, jadi kayak lu sil baru masangnya diketok-ketok, ngelepasnya juga diketok-ketok, yang ada nanti karena kena getok bocor lagi. Jadi mendingan beli satu set. Dan ini waktu itu udah pernah ganti, belum setahun umurnya kebetulan, tapi gua belinya tuh yang KW guys gitu. Jadi yang sekarang gua kemarin udah nanya Uji, harganya nggak terlalu beda jauh sih KW sama ori, bedanya nggak nyampe 100.000, tapi kualitasnya pasti beda jauh. Dan kalau barang-barang ori udah pasti bener-bener ngeplak gitu, beda sama barang-barang KW yang walaupun dia bikin moldingannya itu dari barang ori, tapi gua nggak tahu kenapa tuh banyak banget barang-barang KW yang nggak ngeplak gitu sama produk orinya gitu guys. Jadi nanti gua balik dari luar kota, gua ganti water pump dulu supaya lebih tenang. Nggak tiap hari ngelihat ada air berwarna merah netes-netes di garasi gua tuh, lama-lama gua risih juga. Mungkin sekarang cuman dikit, cuman kan kita nggak tahu ntar lagi di jalan tiba-tiba bocornya deres kan, nggak lucu. Kalau udah bocornya deres gitu, tiba-tiba habis, tiba-tiba overheat, ya ada ngerembet kemana-mana, gua harus turun mesin lagi. Jadi gua setelah gua pikir panjang kemarin, supaya gue lebih tenang, tahap pertama adalah gue ganti water pump dulu. Nanti kalau water pump udah aman, baru gue ganti kampas ganda gue. Setelah kampas ganda barulah yang lain-lain, mungkin itu gue rebuild shock atau masang part yang kemarin belum gue pasang tuh, kaliper depan, dimana gue harus ganti master rem depan, ganti handle rem kiri, ganti kabel rem belakang, pokoknya ganti semuanya lah, ganti satu set. Terus gue harus beli juga selang rem gitu. Jadi itu paling belakang lah. Sama knalpot. Kalau knalpot sih kayaknya gue harus buru-buru ya, karena lama-lama risih juga. Ini knalpot gue suaranya udah mulai berubah nih. Kayaknya harus dibenerin, tapi daripada gue benerin mendingan gue ngerombak yang kemarin gue beli itu. Kenapa tuh yang standar ori. Jadi sebenarnya hari ini gue di kantor tuh udah nggak ada kerjaan lah, bisa dibilang, karena kerjaan gue udah gue beresin, karena gue mau keluar kota. Jadi semua udah gue tuntaskan. Tinggal palingnya kalaupun ada yang teman-teman gue yang perlu dibantu, paling bantu-bantu gitu. Karena gue senang kayak misalnya ada yang lagi syuting interview player atau interview coach gitu, gue senang tuh kayak bantu setup lampu, terus bantu megangin kamera gitu. Kadang gue ikut malah syuting, keluar sering diajak gitu, lo mau ikut gak? Ya mau lah, gue kalau lagi nggak ada kerjaan gue mau, gue bantu-bantu gitu, bawa barang, ngangkutin barang. Ya kalau selagi kita masih ada tenaga bisa buat bantuin orang, kenapa enggak gitu kan? Toh kita bantuin orang juga nggak ada ruginya.
suatu saat kita butuh bantuan, orang juga nggak akan ragu-ragu buat bantuin kita gitu. Oke lah guys, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis saja di kolom komentar. Gak usah malu-malu. Like juga video gue ya, karena like itu gratis guys, lumayan buat nambah-nambahin duit bensin. Share juga nih video gue ke teman-teman lu semua, supaya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.